Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang di Edlink, cara baru untuk mempermudah interaksi Anda dengan siswa secara online. Saat ini saya sedang berada di Edlink IAIN Parepare. Nah, sekarang saya ingin membuat kelas baru. Maka untuk membuat kelas baru, yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah dengan cara mengklik umum. Kemudian muncul seperti ini. Karena di sini sudah ada kelas yang sudah saya buat, sekarang saya ingin menambah kelas baru. Maka klik tambah kelas. Nah, muncul seperti ini, kita isikan masuk apa nama mata kuliahnya, misalnya agama Islam. Agama Islam, kemudian kelasnya kelas berapa, misalnya kelas 6. Kelas 6, deskripsinya adalah pembelajaran. Kemudian kita klik public supaya bisa dilihat oleh semua orang. Kemudian klik buat. Nah, muncul seperti ini kelas baru saya. Di sini di kelas baru saya namanya Agama Islam kelas 6. Pesertanya belum ada. Nah, sekarang saya ingin menambahkan peserta. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara mengklik, kita harus tahu dulu apa kode barcode-nya ini agama Islam. Nah, sekarang ini sudah ada PIN-nya. Sudah ada PIN. Sekarang saya coba mengundang dengan cara memasukkan PIN. Ya, klik, kemudian salin, kemudian kembali ke umum tadi. Ini kemudian klik titik 3, kemudian gabung kelas. Nah, di sini kita copy tadi masuk PIN-nya. Tadi kemudian yang diundang itu akan segera bergabung. Tetapi sebelumnya yang diundang itu harus sudah punya akun Edlink supaya mudah untuk digabungkan. Nah, di sini gabung. Nah, saya sudah gabung. Kemudian saya kembali ke agama Islam. Ya, saya sudah kembali di sini. Kemudian saya ingin menambahkan sesi-sesi pembelajaran di kelas 6. Nah, yang pertama yang harus dilakukan untuk menambah sesi adalah dengan mengklik aktivitas pembelajaran. Akan muncul sesi pembelajaran, kemudian tambah sesi. Ya, saya coba klik tambah sesi, kemudian muncul seperti ini. Ini adalah tanggal pelaksanaan, tanggal pelaksanaan yang kita mau laksanakan sesi pembelajaran, misalnya sesi pertama. Misalnya tanggal 23. Nah, sekarang kita pilih jam berapa sesi ini akan dimulai, misalnya jam 10, jam 10.30. Kemudian berakhirnya misalnya jam 12, jam 12.30. Setelah itu simpan. Ya, ini sudah ada tersimpan sesi pertama, tetapi kita belum tahu apa nama topik pada sesi pertama ini. Jadi untuk mengisi topik pada sesi pertama, klik ubah. Kemudian kita tuliskan masuk apa materi yang akan kita ajarkan pada sesi pertama. Misalnya karena ini di kelas 6 saya materinya adalah Quran surah Al-Maidah. Quran surah Al-Maidah. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah dapat
membaca Quran surah Al-Maidah dengan baik dan benar. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, sekarang topik sudah tersimpan. Pada topik 1 ini belum ada bahan atau belum ada materinya. Nah, untuk menambahkan materi maka kita klik tambah buat bahan. Seperti ini. Nah, muncul buat bahan, bisa materi, bisa kuis, bisa tugas. Karena materi yang ingin saya tambahkan, maka saya klik materi, kemudian tambahkan. Oke. Setelah ditambahkan akan muncul seperti ini. Kemudian di sini kita bisa memilih apakah materinya itu berupa gambar, atau materinya berupa video, atau berupa dokumen. Nah, karena materi saya adalah berupa dokumen, maka saya tambahkan dokumen. Di sini sudah ada beberapa dokumen yang sudah saya siapkan. Kemudian kita pilih yang materi yang akan kita isikan masuk pada dokumen. Nah, di sini saya pilih Quran surah Al-Maidah. Kemudian pilih. Nah, sekarang sudah ada materi yang ada di dalam sesi pertama ini, sudah ada materinya. Judulnya adalah Quran surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat 2. Nah, sekarang kita simpan. Ya, materi sudah tersimpan. Nah, ketika kita ingin membagikan materi, kapan kita mau bagikan materi, maka kita kembali mengklik ubah, kemudian kalau misalnya materi kita bagikan sekarang, maka klik sekarang. Tetapi kalau misalnya nanti materi dibagikan, ya nanti akan terbagi sendiri ketika sudah sampai waktunya. Misalnya nanti, maka di sini harus saya pilih waktu. Kapan saya mau bagikan materi itu? Misalnya saya mau bagi materi itu pada hari Kamis, misalnya tanggal 21. Nah, ini saya pilih hari Kamis. Jam berapa misalnya nanti saya bagi pada jam 9. Misalnya jam 9.30. 9.30. Nah, ini sudah ada jamnya. Nanti kapan mau dibagikan. Kemudian klik simpan. Nah, sudah tersimpan. Nah, sekarang ketika kita ingin menambah sesi, maka kita kembali masuk di aktivitas pembelajaran untuk menambah sesi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita klik kembali tambah sesi. Nah, muncul lagi seperti ini. Sesi kedua, hari apa kita mau masuk pada sesi kedua atau tanggal berapa. Misalnya sesi kedua saya masuk pada tanggal 28 misalnya. Ya, di sini kemudian waktu mulainya seperti tadi caranya, misalnya jam 10.00, kemudian waktu berakhirnya misalnya jam 16.45. Kemudian kita klik simpan. Oke, nah sekarang kita sudah berada pada sesi kedua, tapi di sesi kedua ini belum ada topik. Apa yang ingin kita masukkan di topik yang akan kita masukkan pada sesi kedua. Maka kembali kita klik ubah, kemudian masukkan topik. Kemudian misalnya kita mau topiknya misalnya
saya ingin memberikan tugas. Saya memberikan tugas, topiknya adalah tugas. Nah, tujuannya untuk mengukur kemampuan siswa. Untuk mengukur kemampuan siswa dalam membaca Quran surah Al-Maidah. Jadi tugasnya di sini bisa berupa membaca, bisa menghafal. Yang jelasnya adalah bagaimana kita bisa mengukur kemampuan siswa. Setelah itu kita klik simpan. Nah, sudah tersimpan sesi kedua, yaitu tugas. Nah, pada sesi kedua ini kan belum ada bahan. Sekarang saya ingin menambahkan bahan. Nah, saya ingin menambahkan bahan seperti tadi. Karena bahannya adalah misalnya karena saya kasih tugas ya buat bahan, maka yang harus masuk di sini klik adalah tugas. Kemudian tambahkan. Nah, tambahkan di sini sudah ada tugas membaca. Judul tugasnya adalah membaca Quran surah Al-Maidah dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Kapan tugas ini saya mau bagikan? Sekarang saya mau pilih dokumen, tambahkan gambar. Oh, karena ini tugasnya adalah membaca, maka misalnya siswa akan melaporkan videonya, maka di sini bisa tambahkan video. Tetapi karena yang saya siapkan adalah dokumen, maka saya tambahkan kembali dokumen. Kemudian saya pilih dokumen yang sudah saya siapkan di sini. Karena membaca Quran surah Al-Maidah, ya di sini saya kembali memilih Quran surah Al-Maidah. Jadi dokumennya itu disesuaikan apakah dia berupa video. Kalau video ya kita pilih video, tapi kalau dokumen kita pilih dokumen, kalau gambar kita pilih gambar, kemudian pilih. Nah, di sini sudah ada Quran surah Al-Maidah. Kemudian kita simpan untuk menyimpan materi. Nah, ketika kita ingin memberikan batas waktu pengerjaan tugas, maka kita bisa klik ubah kembali, kemudian kita buka tugas. Nah, tugas telah dibuka. Kapan tugas itu dibagikan? Ya, kita pilih di sini. Tugas itu dibagikan pada tanggal 28. 28 jamnya misalnya jam 9.00. Misalnya jam 9.00. Ya, jam 9.00. Oke. Ini sudah ada jamnya. Jam yang akan dipakai untuk melakukan pembagian tugas. Tugas akan dibagikan. Nah, selanjutnya saya simpan. Nah, kemudian kembali saya masuk karena saya ingin menambahkan kembali sesi berikutnya, maka kembali saya mengklik aktivitas pembelajaran.
kemudian tambah sesi. Tambah sesi, kemudian tanggalnya kapan, bisa kita pilih kapan, misalnya tanggal 30. Tanggal 30, sesi ketiga, kemudian mulainya bisa pilih misalnya jam 10.00. Jam 10.00, kemudian waktu berakhirnya misalnya jam 22.00. Nah, kemudian kembali kita simpan. Karena ini adalah PTS, maka kita akan menuliskan masuk topiknya adalah PTS dengan cara mengklik ubah. Sini kita tulis PTS. Nah, tujuannya adalah untuk mengukur, untuk menguji kemampuan siswa. Nah, setelah itu kita simpan, kemudian kita buat bahan. Karena bahan yang ada pada topik 3 ini belum ada, sekarang kita tambahkan bahan, buat bahan. Nah, kita pilih, karena saya ingin memberikan berupa kuis, maka saya pilih kuis. Ya, kemudian tambahkan. Oke, sekarang sudah terbuka. Saya ingin menambahkan pertanyaan di sini berupa pilihan ganda. Jadi saya harus mengklik tambah pertanyaan, kemudian tuliskan masuk pertanyaannya di sini. Misalnya Quran surah Al-Maidah menjelaskan tentang pentingnya sikap. Al-Maidah ayat 2 ya, ayat 2. Menjelaskan tentang pentingnya sikap titik-titik. Nah, di sini bobotnya adalah 1. Kemudian ini adalah pilihan jawaban. Misalnya jawabannya adalah gotong royong, misalnya gotong royong. Kemudian di sini tolong menolong. Kemudian di sini saling mengenal. Karena jawaban yang tersedia di sini 3, sementara jawaban saya adalah 4, maka saya tambahkan jawaban. Nah, kemudian saya tulis masuk 1 kembali, saling mengasihi. Nah, sekarang saya tinggal memilih jawaban yang benar. Tandai jawaban yang benar sebagai kunci. Nah, seperti ini. Sudah. Kemudian jawabannya kita simpan. Kemudian kembali kapan kita mau bagikan kuis ini. Kapan kita membagikan? Nah, dengan cara kembali mengklik ubah. Kemudian tanggal diatur kembali. Misalnya tanggalnya tanggal 30. Jam mulainya misalnya jam 9. Jam 9.30. Oke. Nah, jam 9.30. Kemudian tambahkan batas waktu pengerjaan. Nah, kapan batas waktunya? Oke, saya tambahkan. Batas waktu pengerjaannya saya kasih waktu misalnya
eh, bulan Februari misalnya tanggal 4. Nah, tanggal 4, kemudian jam batas pengumpulannya jam eh, misalnya jam 20. Jam 20, ya, jam 20.30. Nah, seperti ini. Saya simpan dulu. Saya simpan, data disimpan. Kemudian pertanyaan saya simpan untuk menyimpan pertanyaan secara otomatis. Nah, sekarang untuk melihat siapa yang menjawab pertanyaan itu, maka kita bisa mengklik laporan. Itu akan muncul siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak. Di sini akan terbaca. Nah, saya kira penjelasan saya tentang mengisi konten-konten yang ada di Edlink ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.